Halo Cane Kakak Mbak Yuko, balik lagi ke channel kami, Mirsani Channel. Dan di video kali ini kami akan mengumumkan bahwa kami resmi sudah menjadi permanent resident di Kanada. Dan kami sudah resmi menjadi permanent resident pada tanggal 9 April tahun 2021. Di video kali ini kami akan menjelaskan perjuangan kami 5 tahun total, lebih bahkan. Kalau aku total 5 tahun 4 bulan lebih 1 hari. Kalau Rina kira-kira 5 tahun 3 minggu, karena kita datang di waktu yang berbeda. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan follow Instagram kami berdua @yos_ray dan @hilda_katarina. Dan teman-teman, pertama-tama pada bulan Desember 2015 aku datang ke Kanada dan mengambil sekolah bahasa Inggris selama 3 bulan, yaitu sampai bulan Maret dengan visa studi. Dan akhirnya Rina datang pada bulan Maret juga 2016. Dan setelah itu bulan April 2016 kita memutuskan untuk menikah di sini karena kita sudah pacaran lama di Surabaya. Akhirnya kita menikah di Toronto, Kanada. Dan kami eligible untuk apply open work permit, yaitu aku open work permit dan Rina sebagai study permit. Setelah itu Rina sekolah bahasa Inggris selama 2 bulan, karena pada waktu itu Rina hanya butuh waktu 2 bulan untuk menyelesaikannya. Dan sampailah pada bulan September, yaitu semester pertama, Rina bersekolah dan aku tetap bekerja karena aku mensupport biaya sekolahnya Rina. Rina berkuliah di Lambton College. Lambton College ini ada salah satu public college yang ada di Ontario. Pusatnya di kota Sarnia, tapi dia punya cabang di kota Toronto di jurusan Financial Planning and Wealth Management. Kenapa kok jurusannya milih jurusan itu? Karena Rina sudah punya pengalaman 2 tahun bekerja di salah satu bank di Indonesia. Itu kenapa sebaiknya melanjutkan apa yang sudah pernah jadi pengalaman Rina di Indonesia gitu. Karena aku belum punya pengalaman apa-apa, makanya aku yang support dia untuk bayar tuitionnya. Dan masuklah ke semester pertama pada bulan September 2016. Nah, Rina melakukan prosesi kuliah selama 2 tahun di Lambton College dan lulus pada bulan Juni 2018 dan wisuda pada bulan Agustus 2018. Selanjutnya Rina bekerja di salah satu financial advisor, thanks to Mr. Altaf, yaitu bosnya Rina, yang sudah mau meng-hire Rina. Rina dapat pekerjaan tersebut karena co-opnya dia. Jadi ketika kuliah ada co-op yang membuka lowongan, Rina masuk dari part-time langsung jadi full-time setelah lulus. Kalau kalian misalnya pengen tahu Rina kerjaannya kayak gimana, co-opnya kayak gimana, terus full time kerjanya kayak gimana, kalian bisa tonton video fullnya di sini. Sudah dijelasin semuanya. Nah, singkat cerita, Januari 2018 aku kan dapat co-op. Januari sampai April co-op. Akhir co-op aku di hire full time. Jadi dari Mei aku kerja full time di Desjardins Financial Security Investment yang pernah aku ceritain di video yang sebelumnya. Disitulah kita lega banget karena pada saat transisi itu Ray hanya bisa memperpanjang work permitnya kalau aku bekerja di NOC skill worker, jadi NOC A, B, atau 0. Jadi kalau kalian mau ke Kanada untuk PR, kalian harus bekerja skill worker. Skill worker itu adalah NOC 0, NOC A, dan NOC B saja. Salah satu pekerjaannya Rina itu adalah NOC B sebagai administrative assistant. Nah, buat kalian yang kesini pasangan dan salah satunya kuliah dan yang lainnya kerja, hati-hati pada saat akhir sekolah salah satu pasangan kalian yang sekolah akan eligible dengan postgraduate work permit PJWP. Tapi spouse yang menemani kita hanya eligible memperpanjang work permitnya kalau yang dapat PJWP bisa kerja di skill worker. Jadi itu kita sangat amat khawatir apakah Ray bisa memperpanjang work permit. Tapi puji Tuhan aku dapat kerjaan full time setelah aku selesai co-op. Nah, setelah aku dapat PJWP, pada saat itu kita mikir, oh aku sudah punya pendidikan di Kanada 2 tahun. Aku sudah punya foreign
work experience di Indonesia 2-3 tahun. Kalau bahasa Inggrisku bisa CLB 9, pada saat itu kita langsung eligible untuk express entry di 2019. Akhirnya di 2019 itu kita apply yang namanya CELPIP. CELPIP itu setara dengan IELTS tapi hanya di Kanada ya. Dan kita dapet CLB 8987. Padahal target kita harusnya sih CLB 9 semua. Jadi biar poinnya lebih tinggi. Nah, poin-poin ini udah pernah kita jelaskan di video yang seminar gratis ini. Itu kalian bisa lihat lebih detail cara menghitung poin express entry. Nah, setelah tes CELPIP, ternyata poin kita hanya 450. Sedangkan di 2019 poin express entry itu lagi tinggi-tingginya gitu. Jadi tiap tahun itu berbeda teman-teman. Di 2018 poin express entry itu bisa sampai 430. Nah, kita mikirnya kan gitu, oh udah cukup nih. Tapi ternyata setelah aku lulus, poinnya naik lagi jadi 470 gitu. Jadi akhirnya ya udah deh, kita nyerah. Terus nunggu 1 tahun, aku kerja 1 tahun biar bisa poinnya naik lagi gitu. Jadi di bulan Juli 2019 kita bikin profil express entry, kan sudah dapat 1 tahun work experience. Poinnya 450 dan pada saat itu kurang, dan akhirnya kita memutuskan untuk nunggu lagi 1 tahun lagi biar aku bisa dapat poin lebih tinggi dengan 2 tahun Canadian work experience. Dan kita juga nggak nyangka pada tahun 2019 bulan Desember ada pandemi, yaitu COVID mulai menyerang, dan Kanada mulai hangat-hangatnya membicarakan COVID pada bulan Maret 2020. Kita sudah pasrah pada April tanggal 9 2020 kita mulai dapat ITA, Invitations to Apply, untuk permanent resident. Itu kita sudah satu beban sudah rilis. Bulan Mei kita submit semua dokumen termasuk medical check up ya. Bulan Juli kita dinyatakan lulus untuk medical check up, dan semua proses berjalan dengan sangat-sangat lambat. Yang awalnya batas biasanya 60 hari atau 6 minggu, atau misalnya taruhlah 3 bulan, itu bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 9 bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya kami cuma bisa pasrah dan slow down a little bit, berharap semuanya keadaan akan menjadi lebih baik, tapi ternyata enggak juga. Semua standar-standar dari pemerintah juga tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan bulan Juli kita dapat letter untuk submit biometrik. Biometrik itu sidik jari. Kita harus mengumpulkan sidik jari ke pemerintah. Nah, sidik jarinya ini juga nggak bisa sembarangan. Kita nggak bisa datang ke jasa sidik jari di pinggir jalan, tuh nggak bisa. Harus lewat pemerintahnya. Dan pada saat itu semua kantor pemerintah tutup. Jadi kita nggak tahu harus submit biometrik kemana. Dari bulan Juli sampai bulan Desember, akhirnya kita dapat invitation untuk submit biometrik. Nah, akhirnya bulan Desember kita submit semua biometrik komplit, langsung dimasukkan ke website CIC.gc.ca dan langsung disubmit ke pemerintah imigrasi Kanada. Disitulah masa-masa penantian kami berlanjut. Jadi bukan dimulai, tapi malah berlanjut. Dari awalnya pandemic start, semuanya molor, berlanjut hingga April tanggal 9 2021. Alhamdulillah, puji Tuhan, status kami diupdate dan kami resmi menjadi permanent residence di Kanada. Aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, tapi di video kali ini kita ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa proses imigrasi itu tidak mudah teman-teman. Jadi, lihat perjuangan kami berdua. Kami couple, datang ke sini single-single, itu nggak mudah. Kita apply dari awal. Kalau kalian belum tahu kisah kita, bisa tonton juga di videonya di sini. Ting, gitu. Kami datang ke sini habis uang banyak, habis tenaga banyak, habis waktu banyak, dan itu nggak gampang teman-teman. Imigrasi itu nggak kayak kalian datang ke negara-negara tetangga yang tinggal langsung kerja, langsung masuk, langsung beli tiket pesawat, nggak gitu. Ini Kanada sistemnya lain. Jadi di awal pemikiran kita itu kayak datang sekolah, lulus, dapat permanent resident. Nggak kerja dulu setahun kayak gitu, terus dapat PR.
ternyata nggak semudah itu. Express entry poinnya naik turun, dan pada saat kita kira setelah lulus poinnya cukup, ternyata naik. Akhirnya nunggu setahun, dikira poinnya cukup, ternyata belum cukup juga. Terus akhirnya 2 tahun lah baru poin kita cukup. Jadi itu sangat amat krusial sekali. Untungnya umur kami masih di bawah 30 pada saat itu, jadi kita dapat full di umur. Jadi buat subscriber yang umurnya udah di atas 30 diperhitungkan juga untuk penghitungan express entry di awal gitu. Dan seperti yang dijelaskan Rina tadi, masuk ke pelajaran yang kedua, yaitu imigrasi di Kanada itu nggak ada yang pasti dan nggak ada yang garansi. Jadi kamu bisa apply, bisa masuk, bisa datang, tapi belum tentu kamu bisa mendapatkan pekerjaan, yaitu harus skill work. Tadi yang aku udah bilang harus knock 0, knock A, or knock B. Jadi nggak ada yang garansi kamu, itu pure semua survival instinct masing-masing. Salah satu contoh kenapa imigrasi itu tidak ada yang bisa menggaransi kamu untuk permanent residency Kanada, ya cerita kita tadi yang sudah kita sebutkan. Kalau Rina sebagai main applicant, sebagai student, tidak bisa menemukan skill job di Kanada yang memenuhi syarat untuk permanent residence, aku otomatis tidak akan 100% tidak akan bisa memperpanjang statusku sebagai open work permit di Kanada. Jadi pada saat itu kita udah, aduh pusing banget, jadi berkejaran sama waktu kan. Pada saat aku apply, bosku menawarkan full time work di NOCB itu tadi, jadi admin assistant. Kalau enggak, mungkin nasibnya kamu sekolah lagi. Mungkin kamu sekolah lagi kek, atau iya, aku nggak tahu lagi akan ya itu, mungkin pasti akan sekolah lagi karena nggak ada pilihan lain. Dan pelajaran ketiga yang bisa kita ambil adalah perjalanan untuk menuju PR seperti kita ini tidak pernah mudah. Jadi dari awal kita berangkat itu bertanya-tanya dulu. Habis itu sekolah kita juga bertanya-tanya lagi. Jurusan apa, mau kerja apa. Terus nanti setelah sekolah mencari kerjaan yang seperti apa. Habis itu setelah kerja, langkah yang harus kalian lakukan apa. Jadi menuju PR, sampai menuju PR ini pun kita juga bertanya-tanya. Dan apakah karena cerita kita ini yang susah di tahun-tahun sebelumnya mengecilkan hati kalian? Jangan teman-teman. Jadi imigrasi itu nggak ada yang pasti. Dan karena COVID, pemerintah banyak sekali mengubah sistem imigrasi. Jadi yang sebelumnya misalnya draw express entry-nya di semua program, foreign skill worker, Canadian experience class, sama foreign skill trade, jadi no program specified. Setelah COVID, pemerintah cuman ambil yang Canadian experience class, yang CEC, dan itu sangat berpengaruh ke poin. Jadi poinnya berkurang, dan pada saat akhirnya di, kalau nggak salah Januari 2021 ya, itu pemerintah malah gila-gilaan ngambil yang CRS poinnya cuma 75 poin. Semua itu mungkin kalian harus coba. Jadi kalau kalian nggak coba, kalian nggak akan lebih dekat dengan permanent residence di Kanada gitu. Itulah tadi overview kita 5 tahun untuk mendapatkan status permanent residence di Kanada. Jadi jangan patah semangat, jalan masih panjang buat kalian, dan jalan sudah semakin mudah karena pemerintah imigrasi Kanada sudah mempermudah cara-cara kalian atau langkah-langkah kalian untuk menjadi permanent resident di Kanada. Subscribe, like, comment, follow Instagram kita berdua. I'll see you guys in the next video. Stay extreme, stay positive, and I'll wait you guys in Canada. Let's go. Bagaimana kabarnya? Sosial ini, sampai kepenuhan baru pulang. Mama, papa mana, Ma? Oh, papa? Iya, papa. Biasanya lek OT ku sebentar. Enggak, saya pengen ngomong sama papa sama mama berdua. Oh, masalah apa? Masalah apa? Saya pengen ngomong sama mama sama papa berdua, boleh, Ma? Loh kok deg-degan saya. Kok enggak lo? Deg-degan. Aku itu tak siapkan mentalku dulu. Lo.
Enggak, Mama mikir aneh-aneh pasti. Enggak. Kipas sih. Aduh, menyiapkan mental ini. Enggak. Aduh, siap-siap. Mana papa? Oke. Udah gak usah mikir aneh-aneh, Mama lah mesti mikir. Pak, Revi mau ngomong sama Papa. Revi, ya udah tahu. Pertengahan ini gak apa-apa, Mas. Makan enggak? Halo, ya apa? Halo papa, gimana kabarnya? Papa, Mama, saya sama Rina mau matur, mau bilang sama Papa sama Mama. Matur nuwun, Gimana? matur nuwun Papa sama Mama supportnya. Sekarang Rina sama saya sudah keterima permanent residence di Kanada. Selamat ya. Matur nuwun. Matur nuwun. Kemarin udah dapat, Kenapa? udah resmi. Sudah di email. Sudah Dapat email, udah approve. Sudah di-approve semuanya, semua dokumen di-approve. Kenapa? Dilanjut dengan kartunya, name cardnya dan lain-lain gitu kan. Iya, habis ini foto. Ya mudah-mudahan habis ini dapat jadwal foto untuk kartunya. Tapi yang jelas semua dokumen sudah diterima. Matur nuwun, Papa, Mama, dukungan doanya. Udah sekolah ya habis ini ya. Wih, Amin. sekolah susi gitu. Susi dini ake yo, waduh. Subsidi ya. Iki loh, ya wes nanti kita Doa Papa Mama selalu menyertai. Amin. makan doa terus. Dianu nanti puji syukur sama bacaan